Selamat siang anak-anak. Selamat jumpa kembali dengan Bu Lisna dengan pertemuan IPS yang ketujuh. Untuk memulai pelajaran, mari kita sama-sama awali dengan doa. Mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Amin. Anak-anak tahu bahwa materi hari ini adalah potensi sumber daya kemaritiman. Nah, anak-anak tahu bahwa sebelum ada sumber daya alam kemaritiman, anak-anak perlu tahu bahwa sebelum itu kita sudah pelajari bahwa sumber daya alam itu ada sumber daya alam, sumber daya tambang. Nah, hari ini kita pelajari tentang sumber daya alam kemaritiman. Mari kita anak-anak lihat tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 3.11 mendeskripsikan potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. 3.12 mengidentifikasi potensi sumber daya alam kemaritiman primadona negara Indonesia. 3.13 menganalisis keuntungan dari potensi kemaritiman negara Indonesia. Untuk keterampilannya adalah 4.11 membuat kesimpulan tentang materi potensi kemaritiman negara Indonesia. Lihat anak-anak, amatilah peta. Indonesia itu memiliki 3 pariwisata yang bagus di Indonesia. Yang berikut. Lihat, potensi kemaritiman Indonesia meliputi ada beberapa potensi kemaritiman di Indonesia. Yang pertama adalah perikanan. Lihat, berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Perikanan darat, yaitu pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di darat. Yang kedua adalah perikanan darat dibedakan menjadi 2, yaitu 1 perikanan air payau di tepi pantai dalam bentuk tambak atau empang. Lihat gambar di bawah. Nah, jenis ikan yang dihasilkan atau diusahakan dalam perairan air payau ini adalah udang, bandeng, banyak diusahakan di Pantura. Yang berikut adalah perikanan air tawar, meliputi perikanan sawah, kolam, danau, sungai. Nah, lihat gambarnya di bawah. Pasti anak-anak sudah pernah lihat bagaimana perikanan air tawar. Yang berikut. 2 perikanan air laut, yaitu usaha pembudidayaan atau ikan di laut. Pusat perikanan laut di Indonesia adalah 1. Bagan Si Api-Api, Riau, merupakan pelabuhan di Indonesia. 2. Cilacap dan Tegal, Jawa Tengah. 3. Muncar atau Banyuwangi, Jawa Timur. Inilah ketiga pusat perikanan laut yang ada di Indonesia. Yang berikut. Air tambang. Air Tembaga atau Sulawesi Utara. Jenis ikan laut antara lain ikan tuna, tongkol, cekalang, kakap, kerapu, tenggiri, bawel, salam, kembung. Lihat ikan yang ada dalam gambar. Ini ikan tongkol. Itu yang ada di jenis ikan Sulawesi Utara. Yang berikut. Hutan mangrove. Kalau kita berbicara hutan mangrove, pasti anak-anak tahu. Kalau kita ke pantai, itu yang ada di Oisapa. Kita bisa lihat ada hutan mangrove di sana. Lihat, hutan mangrove lebih dikenal dengan nama hutan bakau yang terletak di daerah pasang surut air laut. Biasanya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai maupun laguna. Yang berikut, hutan mangrove memiliki fungsi. Nah, lihat di sini, anak-anak tahu hutan mangrove itu memiliki fungsi juga. Yang pertama, fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk melindungi, mencari makan, dan berkembang biak.
serta untuk melindungi pantai dari abrasi dan juga memiliki fungsi ekonomis. Tolong perhatikan, kalau ekologis ini dia melindungi, yaitu habitat, melindungi ikan yang kecil-kecil untuk mencari makan. Nah, kalau memiliki fungsi ekonomis, yaitu hutan bakau itu memiliki kayu, itu dapat dimanfaatkan untuk kayu bakar, bahan pembuat arang, dan bahan mentah membuat kertas. Lihat, lalu ada persebaran hutan mangrove di Indonesia. Itu terdapat di pesisir barat Sumatera, Pantura, Pulau Jawa, pesisir Kalimantan, Sulawesi, dan pesisir selatan Pulau Papua yang terluas. Lihat hutan mangrove dalam gambarnya. Inilah yang disebut dengan hutan mangrove. Yang berikut, terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral. Nah, di sini ada pengertian koral. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi kerangka tubuh dari apa tadi itu jadi dari binatang yang ada di laut. Jika ribuan koral membentuk koloni, mereka akan membentuk karang. Yang berikut, terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Di Indonesia banyak ditemukan terumbu karang karena Indonesia berada di daerah tropis yang suhu perairannya hangat. Terumbu karang tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius dan tumbuh pada kondisi air jernih dan dangkal, kandungan air laut yang tinggi. Nah, terumbu karang sulit hidup di daerah muara sungai karena kadar garamnya rendah. Kesimpulannya adalah terumbu karang itu hidup pada air jernih, kandungan garamnya juga tinggi, dan tidak akan hidup pada muara sungai yang kadar garamnya rendah. Yang berikut, terumbu karang memiliki 3 manfaat. Tolong perhatikan anak-anak. Yang pertama, manfaat ekonomi, yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Yang kedua, manfaat ekologis, yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang mengakibatkan abrasi. 3. Manfaat sosial ekonomi, yaitu sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang banyak ditemukan di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Lihat, inilah gambar terumbu karang. Yang berikut, potensi laut. Nah, tolong perhatikan, Indonesia bukan hanya memiliki potensi yang tadi Ibu bacakan, tetapi potensi juga ada potensi juga laut yang lain. Yang pertama adalah industri garam. Garam tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Nah, anak-anak tahu bahwa garam itu biasanya dipakai oleh ibu-ibu, tetapi bukan hanya diperlukan oleh ibu rumah tangga, juga untuk kepentingan industri, yaitu pabrik pulp dan industri yang membutuhkan klor dan soda. Yang berikut, yang kedua adalah para wisata bahari. Ingat, Indonesia memiliki 3 pulau wisata bahari, pantai dan taman laut. Yang pertama, ini taman laut nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Laut Nasional Wakatobi. Itu berada di Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua adalah Bunaken di Sulawesi Utara dan Raja Ampat di Papua. Lihat gambar
Wakatobi. Inilah wisata yang ada di Wakatobi. Yang berikut inilah gambar wisata Bunaken. Itu ada di Sulawesi Utara. Lihat wisata yang ada di Raja Ampat, Papua. Bagus tidak? Iya. Ini wisata bahari yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah transportasi, pelayaran laut. Indonesia memiliki banyak pelabuhan laut dan pelabuhan utara. Oh ya, pelabuhan laut dan pelabuhan utama Indonesia di kota Jakarta, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk. Yang berikut, transportasi pelayaran laut. Lihat, rumput laut. Yang keempat ya rumput laut. Selain sumber vitamin, juga sebagai sumber pendapatan masyarakat. Jadi rumput laut itu bukan hanya sumber vitamin, tetapi sebagai sumber pendapatan masyarakat. Rumput laut juga merupakan komoditas ekspor unggulan. Itu rumput laut sebagian bahan industri agar-agar, makanan, penyedap masakan, dan kosmetik. Anak pasti harus tahu bahwa agar-agar yang selama ini kita makan itu berasal dari rumput laut. Iya. Lihat gambar di bawah, ada rumput laut. Yang berikut, mutiara. Mutiara ada di daerah penghasil mutiara. Laut selatan di Indonesia meliputi perairan sekitar Pulau Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Lihat gambar di bawah. Mutiara asli yang biasa kita dengar hari-hari itu berasal dari kerang, bukan yang palsu. Ya, itu kerang yang ada di laut. Hanya ada pulau tertentu yang memiliki kerang yang menghasilkan mutiara. Yang berikut, tambang minyak bumi. Nah, minyak bumi berasal dari fosil binatang laut, yaitu plankton. Anak-anak tahu plankton itu apa? Yaitu hewan yang kecil-kecil. Inilah yang akan diproduksi jadi minyak bumi. Yang berikut, nah ini lagi ada 3. Sumber energi gelombang laut. Anak-anak pernah lihat gelombang laut. Nah, gelombang laut ini yaitu gerakan gelombang yang menuju ke tepi pantai atau ke daratan. Anak-anak kalau ke pantai pasti tahu. Inilah gambarnya. Yang ke-8 adalah stabilisator suhu bumi. Nah, kalau berbicara tentang stabilisator suhu bumi, pancaran sinar matahari ke bumi menghasilkan panas ya anak-anak. Iya. Nah, bagaimana menstabilkan suhu bumi yang panas tadi? Mari kita tengok ke laut. Kalau siang-siang kita berdiri di pantai, pasti kita tahu bahwa warna laut itu warnanya apa anak-anak? Pasti anak tahu bahwa warna laut adalah biru. Coba anak angkat pakai tangan air lautnya, biru atau apa? Pasti anak menjawab adalah bening ibu. Nah, dari warna laut yang biru tadi menghasilkan uap akan naik ke bumi, menjadikan bumi itu dingin yang tadi dipanas oleh sinar matahari. Jadi kesimpulannya adalah apa yang bisa menstabilkan suhu bumi? Yaitu uap yang dihasilkan oleh air laut tadi naik ke bumi untuk mendinginkan bumi. Itu namanya stabilisator suhu bumi. Yang berikut adalah olahraga laut, yaitu selancar, menyelam, dan jet ski. Ada gambarnya. Kalau selancar itu anak-anak tahu pasti pakai ombak besar. Kalau misalnya selancar, lihat. Lalu menyelam itu ada di dalam gambar, anak pasti sudah tahu. Yang berikut. Terakhir materi itu hanya ada 9. Lihat tugas keterampilan. Saya minta sama anak-anak ya, kalau tugas keterampilan ini hanya membuat kesimpulan dari materi potensi kemaritiman negara Indonesia. Lalu anak menulis pada buku catatan masing-masing. Ya. Buat tugas ini hanya dicatat pada buku masing-masing. Jangan dikirim. Nanti satu waktu saya akan minta seminggu sebelum semester. Saya tahu pasti anak mengerti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.